dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang HIV. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Sofi Nurfala. Saya Arya Wadodi Fitria. Saya Ahmad Yakin. Saya Stefan Saktia. Saya Misha Talitar. Saya Siti Mardianto. Oke, balik lagi di podcast kita di podcast Tepi Danau. Gua Akmal si Pemberani selaku sebagai host dari podcast ini, dan gua kedatangan dua bintang tamu yang sangat istimewa. Ya emang bintang tamu gua kali ini emang agak-agak harap bisa agak dimaklumin gitu ya. Sebenarnya kan di tahun ini tuh banyak banget kan ya kasus kayak seks bebas kayak gitu, kayak HIV gitu kan. Menurut lu sebenarnya ya, ngomong-ngomong tentang HIV ini, menurut lu apa sih HIV itu? Kalau menurut gue nih, gue baca juga HIV itu penyakit yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang lantaran HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam imunitas tubuh. Gitu sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut Jody gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya mirip-mirip ya kayak Aski. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari penyakit. Jadi HIV itu adalah penyakit yang mengurangi sistem imun tubuh. Kalau gue kan kurang, maksudnya kayak gue juga kurang paham kan tentang HIV ini. Nah, sebenarnya HIV ini bisa dialaminya oleh cowok doang atau oleh cewek doang atau bisa keduanya gitu? Bisa keduanya sih. Bisa keduanya. Bisa keduanya. Kalau dari apa sih misalkan penyebab gitu, penyebab bisa terjadinya HIV itu apa sih? Banyak sih, kayak misal ada seks bebas. Kalau di Indonesia ya kebanyakan seks bebas yang tidak aman, terus memakai jarum suntik yang gak steril kalau lagi makin narkoba. Ya paling itu sih yang paling banyak. Menurut Jody Sama sih, pakai suntikan narkotika kan. Terus seks tanpa pelindung. maksudnya seks tanpa pelindung itu gimana? Seksnya tidak menggunakan pelindung. Kayak gitulah. Saya penyebab. Terus orang yang sering buat tato juga bisa kena. Oh, kenapa tuh? Kenapa bisa kena gitu? Maksudnya mungkin karena mereka tuh menggunainnya barengan gitu ya dalam satu itu gitu. Bisa jadi. Gak bener nasir. Kan tadi kan penyebabnya nih. Kalau dari kalian sendiri nih, dari Aski, gimana sih cara penyembuhan atau cara nyegahnya gitu? Tabar ya. Ya boleh. Boleh Arya dulu ya. Oh, boleh ada dulu. Oke. Ya tadi gimana cara mencegah atau cara penyembuhannya? Dengan menggunakan obat yang bernama ARV atau kata dari apa? retroviral. ARV ini bekerja untuk menghilangkan virus HIV yang menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Kalau dari Aski gitu. Nah kalau yang gua tahu ya, HIV ini belum ada obatnya. Jadi kalau ARV itu buat memperlambat perkembangan virus aja sih. Ya. Terus ARV juga ada variannya, ada banyak. Oh ya. Bisa dijabarin? Ada etravirine, efavirenz, lamivudin, zidofudin, dan juga nevirapin. Menurut kalian kan seks bebas udah jelas nih kan, di Indonesia tuh udah banyak kan? Tuh, banyak banget tuh seks bebas. Lu kesini, kesitu, kesini pasti lihat. Oh ya. Kalau menurut kalian udah ada belum sih di misalkan kita kan contoh lah, kita ambil anak SMA yang udah terkena gitu, kayak terkena penyakit tersebut. Menurut lu udah ada belum sih? Ada aja. Ya sama, pasti ada sih kalau kata gua. Ada ya? Ada aja sih. Oke, tadi kan kita udah ngomongin cara penyembuhannya, terus kayak penyebabnya. Sebenarnya gue sih masih penasaran ya, kayak gejala awal-awalnya tuh kayak gimana sih? Ada tahapannya ya kalau itu.
Kalau di sini tahap pertamanya itu kayak mudah terserang penyakit flu, demam, Ya. terus sakit tenggorokan, timbul ruam, nyeri otot gitu. Kalau tahap keduanya belum mungkin tahu. Biasanya tidak menimbulkan gejala lanjut selama bertahun-tahun. Jadi emang si HIV/AIDS ini kalau nggak dicek nggak bakal ketahuan. Nggak bakal. Hmm. Terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Hmm. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Terus berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Jadi emang lama banget, bisa sampai mati. Kan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya nih, gue pengen nanya dulu. Misalkan kan HIV tadi kan tadi yang gue udah sempet tangkap kan kayak melalui seks bebas atau yang tato tadi. Kalau misalkan nih, kan anak SMA biasanya nih, kan misalnya ada yang beli jajan, cewek gitu yang beli jajan kan, Ya. es. Nah terus kayak ada temen cowok yang minta. Nah terus dia tuh sedotannya tuh kayak satu gitu, satu sedotan gitu. Itu bisa nggak? Bisa menimbulkan ya? Bisa nggak ya? Bisa aja. Bisa aja. Mungkin karena dia tuh jadi kayak Oh, salah informasi cuy. Nggak bisa. nggak bisa ternyata. Jadi emang seks bebas, terus pakai suntik yang Dari dalam Den. Iya, gitu. dari dalam. Tadi bisa lanjut ke tahap ketiga, Aski? Oh, nih kalau udah di tahap ketiga tuh biasanya udah parah ya. Udah pasti maut lah. Ya. Udah pasti Ini Mati, Pak. gini tuh gimana gitu. Udah Kan, pasti kan kalau mati di parah. udah kalau pasti kalau mati bocah parah. rap kan kayak do you ready to lose gitu kan. Mati Oh, parah, kalau ini mati apa? parah. udah Jadi- mati fix gitu. Fix mati gitu. Ya, Mayat Kalau- hidup, coy, mayat Kalau hidup. kalau bahasa gaulnya gimana gitu? Fix mokat gitu. fix mokat. Mayat hidup lah pokoknya. Iya, iya. Udah ketahuan gitu. Ini Nih, orang bakal mati. gue bakal nyebutin gejala-gejalanya di tahap ketiga ya. Oke, boleh. Biasanya demam yang berkepanjangan bisa lebih dari 10 hari, kesulitan untuk bernapas, tubuh selalu merasa lemas, mengalami gangguan diare, terus mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan dan alat kelamin. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Dari Aryo ada yang mau ditambahin? Udah sih, itu doang sih. Paling diare yang beratnya tuh waduh, parah, berat banget ini diare. Beratnya? Sampai berat punggung ya. Beratnya kenapa tuh? Kenapa kok lu bisa kayak bilang itu tuh berat banget? Namanya juga diare ya. Diare itu kan udah pasti nyusahin kan. Apalagi ini diarenya diare berat. Gara-gara udah berat kan. Ya maksudnya ya kayak itu nyusahinnya tuh gimana gitu? Kayak gendong 4 orang di ML gitu. Oh iya. Berat banget men, parah cok. Oh ibaratnya lu main dalam satu tim ML tuh 4 retri gitu. Ya 4 retri atau enggak Koreanya Indomaret retrinya. Kayak contohnya kayak RRQ Kingdom ya, kayak Kingdom gitu ya yang udah dukung RRQ dari awal sampai sekarang nggak pernah juara dunia gitu kan ya. Itu udah parah banget itu. Parah banget ya. Udah beban banget. Apalagi yang belakangan ini Apalagi Kaptennya- Saber Wam. Ya kan? Saber Rom sih lebih kesin sih, apalagi si Klop Raja Hyper gitu kan. Ya kan? Aduh berat banget, parah men. Musim pala BRB. Wah ngomong-ngomong kita lagi di mana sih sebenarnya? Kita lagi di danau. Danau mana nih? Danau mana nih? Danau Meikarta nih. Meikarta di mari. Ada Mekarta jalan. Yo. Lanjut deh. Nah lanjut deh ke topik lagi. Tadi penyebab udah, cara penyembuhan udah, gejala udah, diagnosis udah. Kira-kira apa? Diagnosis Oh, belum. belum. Diagnosis belum. Oh, bisa disebutin? Apa Ada- gitu? Diagnosisnya apa gitu? Ada beberapa sih ya. Iya, boleh. Boleh disebutin? Alexander Graham Bell. Alexander, Graham Bell. lu lagi batuk atau gimana nih? Jangan-jangan lo HIV deh. Oh enggak. Waduh. Aduh. Jangan ya. Waduh. Belum pernah kan? Waduh. Gua belum nikah soalnya. Ada beberapa cara sih untuk mendiagnosis HIV ini ya. Iya, boleh. Pertama ada tes antibody. Tes antibody ini bertujuan untuk mendeteksi antibody ya, yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, ini tuh perlu waktu lama gitu, sampai 3 sampai 12 minggu 3 sampai Wah, lumayan juga ya. untuk pemeriksaannya. untuk pemeriksaan. Oke. Terus ada apa lagi? Boleh disebutin Aski? Yang selanjutnya tuh ada tes antigen. Biasanya kita sering dengar pas waktu lagi COVID kan. Iya, Ya. Nah,
tes antigen ini bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu, lumayan lama juga ya. Lumayan. Bang, Ais nih nyusahin gitu. Ya. Makanya janganlah gitu. Seks Iya. bebas gitu. Jangan ya. Terus yang selanjutnya itu ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Ini tuh bertujuan untuk menghitung RNA bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Udah nggak ada lagi kayaknya ya. Mungkin segitu aja podcast dari kami. Makasih ya yang udah stay buat dengerin kami sampai akhir kali ini. Bubur dikunyah. Assalamualaikum semuanya.